pukul jam 7 kurang lah sebetulnya. Di sini kok aku merinding guys di sini. Merinding juga. Bener kata orang ya, kalau udah malam hari Gunung Sumbing itu waduh, bikin merinding sebetulnya. Kalau pagi, siang, sore itu indah banget sebetulnya. Di sini nggak ada sinyal. Ini aku udah download dari rumah. Ampun. Halo Sobat Horor, selamat pagi semuanya Sobat Horor. Sekarang saya masih berada di Gunung Sumbing. Jujur, di sini dingin banget pagi-pagi Sobat Horor. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 7 pagi. Saya baru banget bangun ini. Tadi saya juga habis lihat kayak rekaman-rekaman. Barangkali ada penampakan di Sobat Horor ya. Ternyata belum ada penampakan. Cuma saya itu mendengar seperti suara-suara desahan-desahan sosok laki-laki sebetulnya. Di sebelah sini nih. Jadi Sobat Horor, jujur sebenarnya saya hari ini itu schedule-nya adalah naik ke atas lagi. Semakin ke atas lagi Sobat Horor ya. Tetapi ketika saya ingat apa yang terjadi tadi malam, saya langsung kepikiran untuk stay lagi di sini karena jujur aku penasaran banget sama sosok yang saya duga adalah sosok kayak kakek leluhur yang ada di Gunung Sumbing ini. Mungkin kalau masyarakat bilang adalah Mbah Sumbing ya Sobat Horor ya. Saya penasaran Sobat Horor, saya masih penasaran dan jujur saya mau semalam lagi di sini Sobat Horor. Entah besok nanti saya naik ke atas atau nanti mungkin saya pulang, saya nggak tahu. Yang penting saya sudah menemukan itu poinnya ya. Karena tujuan saya di sini di Gunung Sumbing ini memang bukan untuk mendaki sampai ke puncak, tapi untuk mencari misterinya, mencari mitosnya ini ya Sobat Horor ya. Jujur ini dingin banget Sobat Horor. Pagi yang dingin di Gunung Sumbing sendirian. Paling enak kalau bagi-bagi menurut Sobat Horor itu ngapain Sobat Horor kalau di gunung-gunung ini? Makan, ngopi, ngerokok, atau ngapain Sobat Horor? Dengerin lagu? Yang pasti makan dong ya, jangan lupa sarapan Sobat Horor ya. Bener gak sih Sobat Horor? Oke Sobat Horor, sambil menunggu malam saya akan mencoba beraktivitas. Dan cuaca Sobat Horor, cuaca di depan Sobat Horor lihat, cuaca di depan itu mendung-mendung Sobat Horor. Dan seperti mau turun hujan juga.
pagi-pagi hujan-hujan, paling enak apa? Tidur lagi. Tapi saya akan masak dulu Sobat Horor, saya akan makan karena jujur aku lapar banget. Semoga di hari ini di camping saya hari kedua ya di Gunung Sumbing saya bisa menemukan apa yang saya harapkan Sobat Horor untuk bisa berkomunikasi secara goib ya dengan sosok Mbah Sumbing tersebut. Karena saya masih penasaran Sobat Horor, Mbah Sumbing itu wujudnya seperti apa? Kan kalau misalkan lihat dari orang-orang kan Mbah Sumbing itu sosok yang tua, terus bertongkat. Nah, ingat tongkatnya lagi tuh yang saya bikin merinding Sobat Horor. Setuju nggak? Ingat tongkat lagi jadi kayak merinding Sobat Horor. Nih Sobat Horor, kalau pagi-pagi nih bagus banget nih Sobat Horor view-nya. Ya Sobat Horor. Cuma emang agak mendung-mendung sih Sobat Horor ya. Kayak mendung-mendung gimana gitu ya. Semoga aja sih nggak sampai hujan deras sih. Kalau sampai hujan deras itu yang buat saya kebingungan kadang. Oke Sobat Horor, ikuti keseruan saya di hari kedua di Gunung Sumbing. Let's go Sobat Horor.
Sobat Horor, semua di luar dugaan saya bahwa ternyata cuaca tidak mendukung hujan, tapi ini enak banget sebenarnya. Rasanya tuh kayak pengen tidur lagi Sobat Horor. Pagi-pagi tadi sarapan bubur ya, saya bikin bubur, terus hujan ditemani hujan tuh enak banget, sumpah nggak bohong, itu enak banget. Cuma kalau untuk beraktivitas kayak saya harus cuci baju dan lain-lainnya di tepi sungai dan lain-lainnya. Tapi di sini nggak ada sungai ya, nggak ada juga ya. Maksudnya saya beraktivitas gitu ya Sobat Horor ya, itu susah Sobat Horor ya untuk melakukan aktivitas karena hujan deras banget di luar. Tapi saya bawa payung kecil sih. Daripada cuma berdiam diri di sini, lebih baik saya ajak Sobat Horor jalan-jalan aja ya, sambil menikmati hujan bareng-bareng ya Sobat Horor ya. Barangkali menemukan sesuatu yang di luar dugaan kalian dan dugaan saya juga Sobat Horor ya, untuk bekal nanti malam biar bisa saya mengkuak siapa itu sih Mbah Sumbing itu. Oke Sobat Horor, ikuti keseruan saya hari kedua di Gunung Sumbing. Let's go Sobat Horor. Di situ ya Sobat Horor, lokasi dimana saya menemukan tongkat yang aneh yang menghilang dan muncul sesuka hati tongkat itu sendiri Sobat Horor ya. Tapi saya punya strategi. Saya bawa melati-melati gitu Sobat Horor, untuk mengundang mereka para lelembut untuk bisa hadir di depan saya. Sebenarnya kalau hujan gini paling enak emang di dalam tenda tidur. Tapi saya akan ajak Sobat Horor jalan-jalan di sini Sobat Horor ya. Mumpung saya bawa payung Sobat Horor. Suhu di sini sudah hampir menyentuh 10 derajat Celcius. Itu tenda saya Sobat Horor. Tenda saya. Tapi Sobat Horor, di sini saya belum menemukan sesuatu hal yang menjanggal. Nah Sobat Horor, untuk jalur pendakian ada di atas Sobat Horor. Jalur pendakian Gunung Sumbing ada di atas sana. Harusnya saya kalau mau ke atas lewatnya sana. Jadi saya harus muter lagi dari sana, terus ke arah atas, ke sana Sobat Horor. Cuma karena cuaca lagi kayak gini,
tidak memungkinkan saya juga untuk mendaki lagi. Lebih baik saya stay ada di dalam tenda. Dan saya juga penasaran sama sosok-sosok leluhur yang namanya Mbah Sumbing tersebut. Lebih baik saya kembali ke tenda karena cuaca kayaknya semakin memburuk, Sobat Horor. Anginnya semakin kencang di sini. Lebih baik saya kembali ke tenda. Saya menghangatkan badan dengan berdoa. Oke Sobat Horor, kita bareng-bareng balik ke tenda. Oke Sobat Horor, jadi daripada saya gabut Sobat Horor ya, jujur kalau saya mengingat momen-momen seperti ini, hujan di gunung, ada petir, itu saya keingat momen dimana saya pernah mendaki gunung Lawu. Kalau keinget tuh bener-bener gila banget Sobat Horor. Jadi saya akan sekilas menceritakan ya. Di Gunung Lawu, saya bersama teman-teman saya. Coba aku merinding Sobat. Aku merinding Sobat Horor kalau ceritain. Jadi waktu itu pas jam 5 sore. Kita tuh ada aku, ada bertiga ya. Aku, teman-teman aku. Aku tuh ngerasa bahwa waktu lagi itu bener-bener capek banget. Ya bilang aja si Boy lah. Aku, si Boy sama ada lagi siapa, misalkan Caka gitu ya. Aku, Boy sama Caka. Jadi kita bertiga itu memang daki bareng-bareng. Dan memang pada saat itu memang bener-bener kita tuh capek banget Sobat Horor. Sekitar jam 5-an lah Sobat Horor. Nah, habis itu tuh sebenarnya di bawah, di pos pertama, itu dibilangin sama ada orang bilang, Mas nanti kalau di pos kedua itu kan lagi nggak ada yang jaga ya, di pos kesana itu lagi emang sepi ya di Gunung Lawu. Pos sana itu emang nggak ada yang jaga, tapi kalau mau berhenti aja gitu di sana gitu kan. Oke, iya Pak, iya Mas gitu kan waktu itu. Saya masih ingat banget waktu itu. Saya masih ingat banget memang orang itu ngomong seperti itu. Suatu ketika jam 5 tersebut ketika memang kita capek banget, niatnya mau diriin tenda. Niatnya dari awal mau diriin tenda, tetapi kita tuh menemukan seperti bangunan yang kita memang pada saat itu menduga bahwa itu adalah pos kedua Sobat Horor. Kita menduga bareng-bareng ya, saya, Caka sama si teman saya satu lagi, siapa tadi saya bilang ya, si Boy ya. Itu langsung datengin tempat lokasi tersebut. Karena yang dipikir kita adalah kita capek, kita mau istirahat. Dan memang kita berharap malam itu kita gak mau diri tenda, kita mau tidur di pos. Niatnya gitu. Sampai di mana suatu ibaratkan waktu lagi sampai di sana, ternyata Sobat Horor tidak sesuai dengan omongan dari yang di awal pos 1 bahwa memang di pos 2 itu nggak ada siapa-siapa. Ternyata ada orang, ibu-ibu dan anak kecil, ya. Dan memang di sana dia itu lagi seperti ibaratkan memang lagi ya. Kalian bayangin kalau orang lagi mau jualan mau tutup gimana? Jualan mau tutup ya. Jadi kayak jualan mau tutup gitu lah. Kayak maksudnya tuh kayak orang-orang jualan mau tutup lah. Habis itu
Dia itu ngomong kayak maksudnya selamat ibatan, iya mas capek gini-gini, kayak orang biasa, orang biasa. Terus dia nanya mau minum apa gitu kan, mau minum apa biar saya bikinkan, biar ibu bikinkan. Akhirnya saya, Boy dan si Caka ya, kenapa saya samarkan Sobat Horor? Jujur, karena memang kejadian ini saya nggak mau ingat lagi dan memang nggak boleh dipublish sebenarnya, tetapi makanya saya samarkan ya. Ceritanya memang jujur mengerikan, tapi ya itu nggak boleh dipublish. Sampai suatu itu habis ditawarin gitu, akhirnya kita oke, aku mau teh manis anget, aku bilang gitu, karena kan cuaca juga waktu lagi hujan juga. Teh manis anget, oh iya saya mau air putih, saya mau kopi, oke dibikinin. Terus ditanya-tanyain lah, sambil tanya-tanyain asal dari mana, itu bilang dari Tegal ya. Habis itu di sini mau tujuannya apa? Ya kita mau daki, kita mau sampai ke puncak, ke Gunung Lau gitu kan yang bilangnya. Terus ini banyak banget gitu. Nah, akhirnya ibu-ibu tersebut, anak-anak kecilnya ini posisinya lagi main-main truk-trukan di bawah-bawah gitu Sobat Horor. Lagi main-main gitulah. Nah, ibu ini itu, dia itu kayak ibaratkan apa ya? Langsung ngasih kayak nampan-nampannya kayak, nih silakan diminum. Tapi waktu itu dia menggunakan bahasa Jawa. Monggo di ngombe gitu loh Sobat Horor. Monggo gitu kan. Akhirnya kita bertiga minum. Kayak. Tapi ini gila banget sih. Gila banget. Sampai kita minum, tiba-tiba jadi malam tuh. Ibaratkan dari kan kita kan jam 5 ya. Kita ngobrol kayak besok. Masalahnya kita ngerasa biasa aja Sobat Horor. Kita bertiga ngerasa biasa aja di situ gitu loh. Kita ngerasa kayak emang kita nongkrong di situ, ada yang sambil ngerokok, teman saya gitu kan ada. Biasa sampai akhirnya jam menunjukkan waktu sekitar jam 7 kurang lah waktu itu. Tiba-tiba ada yang datang dari bawah tuh. Datang tuh Sobat Horor. Terus ketika datang, loh, Mas? Hah? Itu siapa? Enggak, ini teman saya bilang gitu. Loh, Mas Ivan, karena kan teman aku lebih muda. Loh, Mas Ivan, itu siapa yang datang ke sini gitu? Oh, itu apa? Yang ada di pos 1 tadi yang ngomongin kita. Aku bilang, "Isi, Mas." "Iya, Mas." Kalian tahu nggak? Orangnya cuma lewat, Sobat Horor. Saya nggak dianggap, kayak cuma lewat aja gitu, kayak jalan. "Mas, ya Mas." Loh, aku cuma lewat. Di situ aku berpikir bahwa dia sombong, kayak kan, sombong banget sih. Bahkan tadi nggak masalah di pos 1 gitu kan. Jadi orang yang lewat itu orang yang ngomongin saya, jangan nanti kalau di pos 2 itu emang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Lanjut jalan aja. Loh, kok dia malah yang lanjut jalan, aku nggak di itu. Teman aku manggil, si Boy manggil. Mas. Loh, jalan aja Sobat Horor. Oke. Sampai di situ. Ada sesuatu hal yang menurut aku menjanggal. Yaitu adalah aku ngerasa bahwa minuman yang aku minum mulai nggak enak Sobat Horor. Aku ngerasa kok ini minum apa ya? Ini kok aku ngerasa kok kayak di sini tuh nggak enak. Minumannya yang tadi aku minum kok rasa dingin kurang nggak enak gitu ya. Karena aku nambah. Karena cuacanya emang lagi dingin banget. Aku nambah Sobat Horor. Habis itu aku nambah. Setelah aku nambah itu, ya itu aku mulai merasa nggak enak sebetulnya. Terus ibu itu bilang, "Mas, jangan disapa, percuma, nggak akan kedengeran." Loh, kok nggak kedengeran sih? Gimana Bu? Mesti gimana gitu kan? Percuma, bilang gitu. Cuma gimana sih? Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti sosok tadi ya, yang ada di pos 1, Mas. Aduh, aku nggak bisa sebut namanya ya. Cuma aku inisial aja, Mas S. Itu dia jalan, aku ikutin Sobat Horor. Ketika aku ikutin, percaya nggak percaya. Jadi seperti kayak ada pembatas antara portal dimensi manusia dengan dimensi gaib. Ketika aku coba ikutin, tak pegang.
Mas S ya, apa ya? Mas, astagfirullahaladzim. Dia begitu. Loh, dari mana mas? Loh, gimana sih mas? Saya panggil-panggil kok nggak? Saya panggil-panggil itu loh, kok malah nggak denger. Kapan manggilnya? Dia bilang gitu kan. Loh, saya panggil sama teman-teman saya di sana. Waktu saya ngomong di sana, mana yang namanya pos 2? Mana? Gak ada sobat horor, gak ada pos 2. Gak ada. Gak ada yang namanya pos 2. Dan seketika teman-teman saya juga gak ada di belakang saya. Padahal saya ngerasa bahwa jalannya cuma sebentar, kayak cuma di depan gitu ya, manggil gitu kan. Mas, motor di belakang, kok hilang semua? Ini percaya gak percaya? Ini percaya gak percaya? Tapi ini adalah sebuah kenyataan. Saya bilang, mas, sumpah demi Tuhan, saya ngeliat di belakang saya, itu ada pos. Saya kira itu pos 2. Mas itu bilang, mas saya bilang apa? Kalau ada pos 2 atau apapun itu, nggak ada yang jaga, jangan ke sana mas. Jangan, bahaya, dia bilang gitu. Loh, teman saya gimana? Aduh, nah semenjak itu sobat horor, ya saya cari-cari muter-muter. Tiba-tiba saya nemu teman saya di mana? Tergeletak di bawah, seperti kayak pohon besar, ada pohon besar di sana. Pohon apa ya? Aku lupa ya, pohon apa gitu, pokoknya dia tergeletak. Nah, ini cerita singkat dari saya sebetulnya. Semenjak itu, intinya jangan pernah percaya apapun yang ada di gunung-gunung dan jangan teledor. Harus fokus sobat horor. Kenapa kita bisa teledor seperti itu? Karena seketika itu kita bertiga, saya, Jaka dan Boy, itu lagi benar-benar capek dan benar-benar pengen berteduh. Karena ketika cuaca hujan kan kita kayak nggak mungkin harus buka tenda dan lain-lainnya. Seketika itu ada di dalam otak kita sobat horor. Merinding lah pokoknya sobat horor. Keinget itu langsung kayak bener-bener kayak, loh bisa gak ada. Ya gitu sobat horor ya. Itu yang ada di Gunung Lau. Kalau di Gunung Sumbing, saya belum pernah kesini soalnya. Ini pertama kali saya kesini, tapi diterpa hujan yang sangat besar sobat horor. Wow. Tapi semoga aja malam saya bisa menemukan sebuah penampakan atau sebuah hal yang saya inginkan, yaitu ingin berkomunikasi dengan sosok leluhur apa sosok penduduk yang ada di Gunung Sumbing ini. Ayo sobat horor, daripada saya diam di sini ketinggian gini, saya akan bawa melati ya. Saya akan taburkan melati itu di pohon sana sobat horor ya. Ya buat prepare aja, buat jaga-jaga. Ibaratkan jujur aku pengen banget komunikasi sama yang tadi malam itu sobat horor. Oke sobat horor, yuk let's go. Ya, sobat horor, saya sudah menaruh bunga melati di sana. Tujuannya apa? Mungkin banyak yang tanya. Tujuannya itu adalah untuk ibaratkan saya membuka portal dimensi. Karena kenapa bisa? Mungkin ada orang yang bilang, aduh lebay banget, hyperbola banget. Buka portal dimensi itu gimana? Maksudnya itu gini. Lebih tepatnya tuh melati kan bagi mereka itu seperti kayak bagi mereka para lembut, para setan, iblis apa jin apapun itu seperti makanan. Nah bahasanya saya itu seperti memancing mereka tuh untuk biar bisa berkomunikasi dan bisa muncul buat kita, karena itu bagi mereka adalah sebuah makanan, seperti undangan lah sobat horor ya gitu. Oke sobat horor, sekarang sudah jam berapa? Tebak sobat horor, ayo.
sekarang udah jam 11 siang Sobat Horor. Setelah tadi saya jalan-jalan, saya tadi sempat tertidur, terus saya cerita-cerita dan lain-lainnya. Ya jam segituan Sobat Horor. Kalau memang ini masih terus seperti ini, lebih baik saya tidur dulu Sobat Horor ya. Lagi kerjur, ngantuk banget, enak banget Sobat Horor. Healing lah Sobat Horor ya. Kalau tidur di daerah-daerah seperti ini ya, gunung-gunung Sobat Horor ya. Daripada saya harus bengong ya, ngapain gitu ya. Oke Sobat Horor, yuk kita bareng-bareng tunggu sampai malam. Apakah ada sesuatu yang akan muncul di balik pohon besar itu Sobat Horor? Let's go. Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam 7 kurang lah Sobat Horor. Di sini dingin banget sumpah, nggak tahu berapa derajat. Cuma cuaca di sini belum berhentinya hujan, walaupun memang masih gerimis gini Sobat Horor. Terkadang memang kalau udah di gunung kayak gini ya bingung mau ngapain gitu. Dari tadi siang sampai jam segini itu saya itu cuma tidur Sobat Horor, bingung mau ngapain sebenarnya. Paling enak sebenarnya itu kayak gini tuh ngopi, tapi ada lebih enak lagi Sobat Horor. Lebih baik saya makan aja dulu deh biar tenang Sobat Horor. Jujur aku di sini lebih banget, bener-bener ini ya. Dan saya sudah 2 hari di sini tuh bener-bener seperti kalau sudah malam itu berpindah dimensi yang luar biasa banget Sobat Horor. Padahal ini baru jam 7 tapi aku ready banget. Astaga. Sumpah berani banget, sumpah. Berani banget. Sobat Horor, daripada kayak gini, lebih baik masak aja Sobat Horor ya. Biar lebih gak terlalu tegang itu Sobat Horor. Ya Sobat Horor, let's go. Satu guys.
Makan saudara. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Sobat Horor, setelah tadi saya makan, sekarang jam, aku kurang tahu sih jam berapa sekarang. Terakhir aku tadi sebelum aku masak itu jam 7. Jujur aku penasaran sih. Aku ngerasa emang gak enak banget sama yang di sebelah sini. Aku ngerasa gak enak banget. Tapi kok aku merinding ya sebelah sini? Sweh. Coba. Hei, siapa ya? Sumpah aku dengar tadi kayak apa itu? Apa geluduk-geluduk ya? Suara. Nah mungkin ya kalau suara guntur. Dia udah dengar kayak suara kayak apa? Kayak napas gitu. Di sini nih. Siapapun yang ada di sini, saya sudah 2 hari ada di sini. Ini hari kedua saya di Gunung Sumbing. Saya penasaran dengan wujud kamu seperti apa. Saya mau tahu, mau melihat wujud kamu seperti apa. Tolong muncul. Susah, mati. Mungkin belum terlalu malam ya, betul ya. Mungkin ini kan masih baru jam 8, apa itu masih belum terlalu malam. Kita bareng-bareng Sobat Horor tunggu sampai malam hari Sobat Horor. Oke. Saya akan lanjutkan aktivitas saya, yaitu adalah nonton Sobat Horor. Mantap, let's go. Oh ini. Es. Udahlah, nggak bisa kayak gini Sobat Horor. Saya dipermainkan terus seperti ini. Saya dipermainkan terus seperti dengan suara-suara tanpa adanya sebuah wujud penampakan sosok setan, iblis, apa jin. Udah, cukup. Saya harus langsung datang ke sana. Jam terakhir tadi saya lihat jam berapa nih? Hampir jam 8:30. Saya tadi habis nonton juga. Setengah jam lebih, hampir jam 9 berarti ya otomatis. Saya mau tahu apakah sudah ada sesuatu. Saya mau tahu wujud kamu, sosok apapun itu. Anda jangan iseng ya. Jangan mentang-mentang Anda adalah penunggu di Gunung Sumbing ini, terus Anda seenaknya sendiri. Saya adalah hamba ciptaan Tuhan.
Dan tujuan saya ke sini pun tidak untuk macam-macam. Kalau memang engkau ada di sini, tunjukkan wujudnya. Udah cuma sebatas itu aja. Bukan berarti aku ingin menghancurkanmu atau mengusirmu dari sini. Tidak. Tidak ada sama sekali kepikiran seperti itu. Saya hanya ingin melihat wujud kamu. Hanya sebatas rasa penasaran. Saya tidak menghancurkan alam. Saya tidak sama sekali untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Saya hanya ingin melihat wujud engkau, Mbah Sumbing. Sama sebetulnya, walaupun hujannya krimis-krimis gini, kecil-kecil gini, tapi jujur saya tongkat itu lagi. Astaga. Oh, ternyata engkau ada di sini. Semua merinding. Di merinding aku langsung sebetulnya. Ini merinding nih. Merinding sumpah. Kaku. Oh. Maksud engkau itu apa? Kenapa ada tongkat-tongkat di sini itu apa? Berusia berapakah engkau? Jawab saya dengan suara kalau memang tidak mau menunjukkan wujudnya. Kalau memang tidak mau menunjukkan wujudnya, tunjukkanlah dengan suara. Tolong saya hanya ingin tahu siapa engkau. Apakah engkau benar Mbah Sumbing ataukah bukan? Tolong. Saya tidak akan memegang tongkat itu. Dan saya hanya ingin melihat wujud engkau. Adalah sebetulnya cuma ada tongkatnya. Takutnya kalau aku megang tongkatnya itu nanti ujung-ujungnya ada petaka dan lain-lain sebetulnya. Kayak jebakannya, tahu lah jebakan-jebakannya gitu. Lebih baik aku kembali lagi aja deh. Sampai memang dia muncul, ada suara baru, atau enggak aku taruh kamera kedua aja di pohon itu. Bisa. Aku taruh kamera infrared aja. Di pohon itu biar bisa itu loh. Astaga. Itu kan. Bukannya ada di situ tadi. Hah? Siapa ketawa? Kamu apa ketawa? Kamu siapa? Kenapa ketawa? Siapa kamu sebenarnya? Bisa ketawa loh. Sobat horor, demi Tuhan. Mungkin sobat horor bilang, wah itu temennya, settingan. Demi Tuhan aku berani masuk neraka, sobat horor. Itu tadi aku nggak tahu suara apa, sobat horor. Sialan emang. Tahu nih, kenapa ini masih ada di sini? Tadi ini nggak hilang. Dengar sobat horor, gini aja deh. Aku akan biarkan ini tanpa menyentuhnya. Karena jujur aku bukan takut, gimana? Cuma masalahnya, aku takut ini adalah sebuah jebakan memang. Jebakan dari mereka para lembut yang iseng agar aku tuh bisa kena petaka di sini gitu loh. Dengan mengambil sembarangan. Biarin aja, aku nggak akan ngambil. Mau kamu berdiri di situ ya, siapapun itu ya, saya bodo amat. Ya, bodo amat lah, biarin aja. Mau apa di situ, saya bodo amat. Itu trap apa jebakan apapun itulah, bodo amat. Saya akan tunggu di sini. Saya mau lihat wujud kamu. Saya tunggu di sini. Saya capek-capek jauh-jauh dari kota Tegal sampai di sini.
Saya mau tahu wujud kamu. Astaga, astaga. Sekar koplok. Tadi sobat teror, saya ngelihat ada sosok berubah seperti kabut, warna putih kemerah-merahan di depan saya. Tadi saya lihat jelas banget. Kenapa di kamera tidak terlihat? Jangan sampai saya ngomong kasar ya. Apa ya? Aku ngerasa kayak ada hal yang janggal ya. Bentar. Ada hal yang nggak beres, sobat teror. Ada hal yang nggak beres. Aku harus selesaikan malam ini. Juga. Aku nggak bisa pulang dengan tenang. Bahasanya terlalu menakutkan ya. Aku nggak bisa maksudnya pulang ke Tegal dengan tenang kalau aku nggak bisa menemukan sosok itu. Di mana kamu? Saya mau tahu wujud kamu ya. Mana? Tadi aku tuh ngerasa seperti kayak ada apa ya? Aura nggak enak di bagian sebelah sini. Tadi kan di sebelah sana, sobat teror. Sekarang tiba-tiba nge-move ya, pindah di sebelah sini. Aduh. Ayo muncul. Siapapun itu. Ini siapa? Siapa itu ya? Itu siapa? Iya, waalaikumsalam. Oh, alah orang. Astaga, ampun. Iya, Mas. Iya, aduh. Kaget aku sumpah. Itu. Ini siapa? Siapa itu ya? Itu siapa? Iya, waalaikumsalam. Oh, alah orang. Astaga, ampun. Iya, Mas. Iya, aduh. Kaget aku sumpah. Orang lah. Oh iya ya, aduh kaget sumpah. Kaget sumpah. Kaget sumpah. Udah percuma lah ya sobat horor ya. Aku cari sampai pagi pun kayaknya gak akan muncul deh. Kaget aku ada orang loh. Tapi itu orang bukan ya? Orang lah. Tadi dia ngomong assalamualaikum. Udahlah sobat horor. Kaget aku. Ini kan masih jalur pendakian dia.
Untung tadi nggak dia datang ke sini kepoin aku ya. Udah bener. Udah deh, balik lagi aja deh. Cuma juga astaga. Aduh, aku sempet tadi tuh kayak kaku gitu sebetulnya. Aku kira tuh tadi setan, ternyata orang. Aduh, aku lupa. Maksudnya, aku kira tuh aku bakal seorang diri di gunung ini. Aku lupa bahwa aku ada sama jalur pendakian gitu loh sebetulnya. Aduh, hampir copot jantungku kan. Aku ngeliat dari itu kayak ada siapa yang jalan gitu ya. Ternyata orang. Untung sopan juga orangnya, nggak kaget juga. Ya udahlah, biarin lah sebetulnya. Dan sebetulnya susah di sini nangkep penampakan. Tadi aku ngeliat seperti kabut warna putih juga, itu juga samar-samar doang sebetulnya. Stok masih penasaran. Mungkin sobat horor yang tinggal di sini dekat rumah sini mungkin tahu siapa Mbak Sumi dan lain-lainnya. Yang penting sobat horor, maaf kalau mungkin sobat horor kecewa bahwa saya nggak ada penampakan dan lain-lainnya. Mohon maaf banget sobat horor. Saya akan ada asap nih sobat horor. Tahu lah asap dari mana lah. Intinya saya akan terus berjuang apapun itulah. Yang penting aku udah berusaha terbaik terus sobat horor. Ngantuk aku.